Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Skolastika Senontena. Saya dari kampus Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mewawancarai narasumber-narasumber saya tentang tema yang saya ambil dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dengan subtema Bhinneka Tunggal Ika dalam Bingkai Kos. Di sini saya ada narasumber yang memang kebetulan kami semua satu kos. Jadi saya mengajak teman-teman ini untuk menjadi narasumber saya dalam tugas wawancara saya pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Mohon perkenalan diri kalian. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hasran Maurota Zendrate. Saya dari Pulau Nias dan saya beragama Kristen. Saya di sini di Jogja mungkin belum nyampe 5 bulan dan ya kami berkumpul lah di kos ini untuk menjalani keseharian kami di Jogja ini bersama-sama. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ahmad Rashid Fahmi, saya dari Magelang dan saya beragama Islam, dan kami juga satu kos tapi berbeda karena mereka menjalani jenjang pendidikan, tetapi saya di sini untuk bekerja. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kebetulan saya juga dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi memang kami di sini benar-benar beragam, berbeda, yang dimana kami semua punya adat, tradisi, dan lain-lain yang berbeda-beda. Baik, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya pertanyakan kepada narasumber saya ini. Memang yang pertanyaan yang pertama, apa hal yang menjadi kultur shock saat awal pertama kali ke Jogja? Baik, terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh moderator. Yang pertama, culture shock saya di Jogja itu yang pasti makanan. Dikarenakan apa? Yang kami terbiasa makan di kampung itu asin atau gurih, tapi di Jogja ini kebanyakan manis. Kami mau makan soto lebih manis, mau makan orek tempe lebih manis, mau makan kentang balado pun nggak pedas tapi tetap manis. Kalau sambal masih oke lah di sini. Dan yang kedua, culture shocknya ini, kalau di lampu merah. Kalau di Magelang, walaupun cuma beda jarak sedikit ya dari Magelang sama Jogja, di Magelang itu kalau lampu hijau belum ada 0,5 detik, itu klakson sudah bunyi tin 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 tin. Tapi aku semenjak di Jogja belum pernah dengar kayak bunyi klakson, lampu hijau langsung ada klakson, itu belum pernah dengar sama sekali. Nah, kalau culture shock dari aku mungkin itu saja. Oke, kultur shock yang saya rasakan saat saya di Jogja itu ya, normalnya saya berasal dari Sumatera, datang ke daerah Jogja. Pertama-tama saya merasakan bahwasannya mungkin cara berkomunikasi ya. Cara berkomunikasi menurut saya di Jogja mungkin seperti di Sumatera, ternyata tidak. Di Sumatera ini mungkin logatnya agak keras-keras, tapi di Jogja ini sangat sopan, halus, dan ya mungkin ketika nanti saya balik ke Sumatera, orang-orang mungkin heran kenapa logat saya bisa berubah ya. Karena di sini kultur shock saya itu ya bagaimana cara orang berinteraksi dan berkomunikasi itu di sini sangat ramah-ramah sekali dan sangat baik sekali. Walaupun bukan keluarga, tetapi di sini orang-orangnya benar-benar sangat ramah. Saya sangat kultur shock dengan hal itu. Dan ya, saya juga merasakan kultur shock yang sama seperti yang dirasakan oleh narasumber pertama, yaitu tentang klakson dan makanan-makanan yang manis juga. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Memang seperti itu sih. Saya yang dari Flores juga, saya juga merasakan seperti itu. Selanjutnya saya ada pertanyaan yang kedua untuk teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada di antara penghuni kos dapat memperkaya persatuan? Oke, untuk pertanyaan kedua dari moderator, langsung saya jawab saja. Mungkin di dalam kos ini kita memiliki perbedaan dan keberagaman ya. Dan kita mungkin juga memiliki teman-teman yang mungkin mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Nah, di sini saya memiliki teman dari Papua, itu adalah orang yang pertama di kos ini, yaitu teman dari Senon, teman dari moderator atau teman kos saya yang lain. Nah, hal ini yang membuat saya merasa bahwasannya perbedaan itu membuat suatu persatuan atau suatu hal yang berbeda itu ketika teman saya yang dari Papua ini memberikan saya salam persaudaraan yang khas dari mereka. Jujur ini adalah hal yang pertama kali saya rasakan, dan juga teman pertama
yang berasal dari timur atau lebih jelasnya dari Papua. Yaitu ada salam persaudaraan yang seperti saya katakan tadi, yang dimana jari kita ditarik seperti ini, dan mereka berkata bahwasanya siapapun yang mereka lakukan atau mereka berikan salam persaudaraan seperti itu, siapapun dia dan latar belakang apapun dia, akan mereka anggap seperti keluarga sendiri. Benar-benar ini hal-hal yang membuat saya merasa bahwasanya perbedaan itu benar-benar bisa membuat persaudaraan itu semakin kuat, walaupun bukan ikatan darah atau keluarga sekalipun. Sekian. Jadi terkait pertanyaan yang kedua yang dilontarkan oleh moderator, di sini saya menjawab lah bahwasanya perbedaan-perbedaan yang dapat memperkaya persatuan di dalam satu kos. Kayak misal gini, saya kan muslim ya. Terus teman-teman saya di kos itu kebanyakan non-muslim. Tapi toleransinya itu sangat kental sekali. Karena apa? Ya untuk menjaga persatuan kayak kita penghuni satu kos. Jadi kalau yang non-muslim itu lagi sama-sama makan babi di acara Natal atau apa begitu, ya mereka nggak menggunakan piring ataupun alat-alat yang ada di dapur, tapi mereka makan menggunakan tangan dan juga beralaskan daun pisang, kalau tidak pakai alas kertas minyak begitu. Karena kalau dalam Islam itu, kalau ada barang yang terkena babi atau anjing itu kan harus dicuci 7 kali, lagipun yang sekalinya harus menggunakan debu. Jadi nanti juga merepotkan yang muslim juga. Tapi kami juga yang muslim juga, kalau misalkan memang ada yang menggunakan alat itu, ya kami cuci. Soalnya apa ya, untuk menjaga persatuan dalam satu kos ini. Itu saja kalau dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab perbedaan-perbedaan teman-teman. Ya mungkin itu sih, karena kita berbeda, jadi dari perbedaan itu kita belajar untuk menghargai satu sama lain, yang membuat kita bisa bersatu lah di satu kos gitu. Nah, di sini ada pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda, apa yang menjadi tantangan dalam menjaga persatuan di lingkungan kos? Baik, terkait dengan pertanyaan yang ketiga dari moderator, terkait tantangan apa saja yang sering muncul untuk menjaga persatuan di lingkungan kos, yaitu mungkin dari saya, karena saya bekerja dan yang lain itu kebanyakan menjalankan jenjang pendidikan atau kuliah. Jadi begini, kalau kami pulang kerja, itu kan kami juga butuh waktu istirahat. Jadi mau nggak mau, jangan sampai ada yang kayak mutar musik terlalu kenceng. Yang mutar musik boleh, tapi tahu aturan lah. Kami pun juga, tantangannya juga ada sendiri. Jadi kalau kalian lagi ngerjain tugas atau apa, pasti itu kan lebih banyak tugas-tugas kalian kan. Karena kami pulang kerja juga sudah selesai dengan tugas kami dan juga tinggal beristirahat. Jadi kalau kalian lagi ngerjain tugas, kami mau nggak mau harus jangan sampai mengganggu atau musik kita itu terdengar ke kamar sebelah begitu. Dikarenakan apa? Untuk menjaga persatuan itu kita harus mengerti juga lah, mengerti apa, kalau mereka lagi sibuk ya kami jangan ganggu. Terus kalau kami lagi beristirahat ya tolong jangan diganggu. Itu saja kalau mungkin dari saya, tantangan buat saya itu sih. Soalnya kan ada juga yang pulang kerja istirahatnya dengan dengerin musik kenceng-kenceng. Tapi ternyata kamar sebelah yang kuliah sedang ngerjain tugas atau apa gitu kan. Jadi tantangan kami kayak harus membaur lah dengan orang-orang yang sedang berkuliah ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator, yaitu pertanyaan ketiga tentang tantangan apa saja yang sering muncul dalam menjaga persatuan di lingkungan kos yang beragam. Menurut saya, yang paling simpelnya selain yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita menjaga tutur kata dalam berkomunikasi satu sama lain. Karena mengapa? Seperti saya dari Sumatera dan beberapa mungkin teman saya dari Jogja asli atau dari timur memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, di sini mungkin kita belum terlalu mengenal satu sama lain, sehingga menjaga tutur kata itu sangatlah penting. Mengapa? Kalau kita sudah akrab dengan seseorang, mungkin kita masih bisa mengerti bahwasanya itu sedang bercanda atau tidak. Tetapi ini masih belum terlalu kenal atau belum terlalu mengenal satu sama lain, tetapi sudah membawa bercanda-candaan khusus khas daerah masing-masing. Hal inilah yang mungkin membuat suatu pertikaian satu sama lain ketika ada ketidak mengerti bercanda antar daerah yang dibawakan oleh teman kita masing-masing, sehingga
itulah hal paling sederhana menurut saya. Untuk menjaga persaudaraan itu ya menjaga tutur kata dalam bercanda, dalam berbicara, dan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman narasumber yang sudah memberikan pandangan, pemahaman mengenai perbedaan yang menjadi tantangan tersendiri di lingkungan kos. Jadi menurut saya mungkin ada beberapa hal yang saya tambahkan sedikit mengenai dari daerah saya. Mungkin tantangan terbesar dari daerah kami itu karena memang kami budaya orang timur, jadi kadang sedikit agak keras atau apa. Sebenarnya itu bukan menjadi persoalan terbesarnya sih, cuman takut membuat tersinggung atau apa kan, jadi kita harus bisa menghargai teman-teman yang bekerja, sama kita juga harus bisa menjaga tutur kata yang dari teman narasumber yang kedua tadi omongin. Kebetulan di sini saya masih ada satu pertanyaan terakhir lagi untuk teman-teman narasumber mereka, dan ini mungkin hal yang menarik. Ini pertanyaannya, apa pengalaman menarik yang pernah Anda alami terkait dengan keberagaman di kos yang membuat Anda semakin menghargai persatuan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu tentang hal menarik yang saya rasakan selama saya berada di lingkungan kos. Ya, pertama itu saya sudah lama tidak merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga saya, dan di kos di mana saya berada sekarang, saya bisa merayakan Natal dengan teman-teman. Nah, ini yang menarik nih, dimana saya merayakan Natal bersama teman-teman yang berbeda daerah, berbeda agama, berbeda sudut pandang, dan segala macam hal yang berbeda. Kami bisa merayakan bersama-sama walaupun ada sedikit space di tengah-tengah itu, tetapi tali persaudaraan kami tetap terikat dengan sangat baik, dimana kami manggang bersama, makan bersama, bahkan berdoa bersama-sama walaupun kepercayaan kami berbeda-beda. Itu adalah hal yang menurut saya benar-benar menarik untuk kehidupan saya sih. Bahkan seumur hidup saya ini adalah hal yang cukup menarik untuk saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat dari moderator, yang mana terkait dengan hal menarik yang pernah saya alami di kos. Karena saya pernah mengalami itu yang namanya krisis money. Pasti orang yang sedang bekerja itu pasti mengalami krisis. Ya bukan yang bekerja saja, semua pasti pernah mengalami. Jadi itu benar-benar aku nggak ada uang, nggak bisa makan di hari itu, dan kamar sebelah atau kamar satu kos itu yang lain kan ada yang lagi masak. Dia itu tanpa disuruh, tanpa aku minta belas kasih atau gimana, mereka langsung menawarkan, Le, ayolah makan sama-sama. Aku mau nggak mau karena memang posisiku lagi kelaparan, ya aku ikut makan juga. Dan aku juga bilang ke mereka karena aku benar-benar lagi krisis money. Aku juga bilang terima kasih banyak, kami ini sudah dianggap keluarga. Terus aku pun juga menganggap mereka seperti keluarga. Jadi kalau mereka ada apa-apa, kalau selagi aku bisa bantu, pastilah aku bantu. Hal menarik yang pernah aku alami mungkin itu saja sih. Kayak kita itu nggak lebih hidup untuk sendiri-sendiri, tapi lebih kekeluargaan di dalam kos yang kami singgahi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk bisa diwawancarai. Sebenarnya teman-teman narasumber lebih formal sih. Ini lebih ke teman-teman kos. Terima kasih buat teman-teman kos yang sudah memberikan pandangan, pemahaman tentang bagaimana yang kami berbeda-beda ini bisa bersatu, bisa rukun, damai di lingkungan kos kami. Jadi mungkin itu saja penutupan dari saya. Dan juga saya mau meminta maaf untuk teman-teman narasumber, teman-teman kos ini, apabila tindakan dan perilaku saya di kos atau apa yang membuat teman-teman tersinggung atau apa, saya minta maaf. Saya minta maaf juga untuk teman-teman penonton apabila dari ini wawancara kami ini ada kesalah kata atau apa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat malam.